Archimedes tidak sedang duduk di meja kerjanya ketika ia menemukan hukum yang kemudian mengubah fisika selamanya. Ia sedang berendam di bak mandi. Newton tidak sedang bergulat dengan persamaan matematika yang rumit ketika pemahaman tentang gravitasi datang menyambar pikirannya. Ia sedang duduk di bawah pohon apel. Einstein, yang otaknya sering dijadikan standar kecerdasan manusia, punya kebiasaan yang tampaknya bertolak belakang dengan citra ilmuwan yang bekerja tanpa henti. Setiap kali mandek, ia berhenti. Ia mengambil biolanya dan memainkan musik. Knute Rockne, pelatih sepak bola Amerika legendaris yang dikenal dengan strategi permainan yang revolusioner, tidak menemukan idenya di lapangan latihan pandi. Ia menemukannya saat menonton pertunjukan musik. Bertrand Russell, filsuf Inggris yang pemikirannya masih memengaruhi cara kita bernalar hari ini, menuliskan sesuatu yang sangat berlawanan dengan etos kerja modern yang kita kenal. Masalah akan berkecambah di bawah tanah, sampai solusi muncul dengan kejernihan yang bagai membutakan mata. Di bawah tanah, bukan di atas meja, bukan dalam sesi kerja maraton yang melelahkan. Di bawah tanah, saat kita tidak sedang berusaha. Ada sebuah pola yang terulang dalam hampir semua terobosan besar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dan pola itu berlawanan langsung dengan kepercayaan paling populer tentang cara kerja produktivitas dan kreativitas. Kita percaya bahwa solusi datang dari upaya yang lebih keras, dari jam kerja yang lebih panjang, dari fokus yang tidak pernah longgar, dari tekad yang tidak pernah goyah. Tapi bukti dari sejarah dan kimi dari neuroscience menunjukkan sesuatu yang berbeda. Terobosan terbesar hampir selalu datang setelah upaya, bukan selama upaya. Ia datang di momen jeda, di momen di mana pikiran sadar yang sudah kelelahan akhirnya berhenti memaksakan kendali dan memberi ruang bagi sesuatu yang jauh lebih canggih untuk bekerja. Momen itu memiliki nama dalam tradisi NLT. Nikmati, lepaskan teknik. Ia disebut melepaskan. Dan hari ini kita akan membongkar mengapa melepaskan bukan kelemahan, bukan pemborosan waktu, bukan bentuk menyerah, tapi justru satu-satunya cara untuk mengakses level kecerdasan tertinggi yang tersimpan di dalam otak, yang sudah kamu miliki sejak lahir. Sebelum kita masuk ke mekanismenya, ada sebuah cerita yang perlu kamu dengar. Berabad-abad yang lalu, ada sebuah kuil yang berdiri di atas sebuah pulau kecil, 2 mil dari daratan. Di dalam kuil itu, terdapat 1000 lonceng perak dari berbagai ukuran, dibuat oleh pengrajin terbaik dari seluruh dunia. Setiap kali angin bertiup, setiap kali badai menerpa, 1000 lonceng itu berdentang bersama dalam harmoni yang konon membawa siapapun yang mendengarnya ke pengalaman yang paling dalam yang pernah bisa dialami manusia. Berabad-abad berlalu, pulau itu tenggelam, kuil dan 1000 loncengnya ikut tertelan lautan. Tapi legenda tentang dentang lonceng itu tetap hidup. Dan konon, bagi siapa yang diberi rahmat untuk mendengarnya, lonceng itu masih berdentang di bawah permukaan laut, tanpa henti, menunggu. Seorang pemuda mendengar legenda itu, dan memutuskan ia harus menemukannya. Ia menempuh perjalanan ratusan mil. Ia duduk di tepi pantai, menghadap ke arah pulau yang sudah tenggelam, dan mendengarkan dengan seluruh kemampuannya. Yang ia dengar hanya ombak. Ia mencoba lebih keras. Ia memfokuskan pendengarannya. Ia berusaha menyingkirkan suara ombak dari perhatiannya. Berminggu-minggu berlalu, tidak ada yang berubah. Hanya ombak. Akhirnya, ia menyerah. Ia memutuskan hari itu adalah hari terakhirnya. Ia pergi ke pantai, bukan untuk mendengarkan, tapi untuk berpamitan. Dengan laut, dengan angin, dengan pohon-pohon kelapa. Ia berbaring di pasir, melepaskan semua upaya, membiarkan pikirannya kosong. Ia tidak lagi mencari. Ia tidak lagi berusaha. Ia hanya ada di sana,
dalam keheningan yang ia izinkan untuk hadir untuk pertama kalinya. Dan dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu. Dentang kecil. Kemudian satu lagi. Kemudian satu lagi. Sampai akhirnya 1000 lonceng berdentang bersama dalam harmoni yang pernah ia impikan. Ia menemukan lonceng itu bukan dengan berusaha lebih keras. Ia menemukannya tepat saat ia berhenti berusaha. Apa yang terjadi secara neurologis dalam kisah pemuda itu? Untuk memahami ini, kita perlu mengenal 2 mode operasi otak yang saat ini sudah dipetakan dengan baik oleh neuroscience modern. Mode pertama adalah default mode network, jaringan syaraf yang aktif justru saat otak tidak sedang fokus pada tugas tertentu. Saat kamu melamun, saat kamu berjalan tanpa tujuan, saat kamu berendam atau mandi, saat kamu berbaring sebelum tidur. Selama bertahun-tahun, neuroscientist mengira default mode network adalah semacam idle mode, kondisi otak yang tidak produktif yang terjadi di antara tugas-tugas penting. Penelitian lebih dalam menunjukkan yang sebaliknya. Default mode network adalah tempat di mana integrasi terjadi. Disinilah otak mengambil semua informasi yang sudah dimasukkan selama mode fokus, menghubungkan pola-pola yang tidak terlihat dari permukaan, mencari koneksi antara hal-hal yang tampaknya tidak berhubungan, dan menyusun pemahaman baru yang tidak bisa muncul selama otak masih berada dalam mode kerja yang ketat. Mode kedua adalah task positive network, jaringan yang aktif. Jaringan yang aktif saat kamu fokus pada tugas tertentu, menganalisis, memecahkan masalah secara linier, membuat keputusan yang disengaja. Keduanya penting, tapi keduanya tidak bisa aktif secara optimal pada saat yang bersamaan. Mereka pada dasarnya bekerja secara bergantian. Saat satu aktif, yang lain relatif tenang. Inilah mengapa orang yang tidak pernah berhenti bekerja, yang mengisi setiap celah waktunya dengan input dan aktivitas, yang menolak keheningan, tidak lebih produktif. Mereka justru memblokir mode otak yang paling canggih dari mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Solusi terbaik tidak muncul dari task positive network yang kelelahan. Ia muncul dari default mode network yang mendapat ruang dan waktu untuk bekerja. Ada sebuah pepatah Italia yang sudah berusia ratusan tahun, dolce far niente. Diterjemahkan secara harfiah, betapa manisnya tidak melakukan apa-apa. Italia, peradaban yang menghasilkan Michelangelo, Leonardo da Vinci, Dante, Verdi, dan Galileo, menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kemalasan dalam konsep ini. Ia adalah pengakuan bahwa ada nilai yang sangat tinggi dalam keheningan yang disengaja. Bahwa tidak melakukan apa-apa bukan kekosongan. Ia adalah kondisi di mana sesuatu yang lebih besar dari usaha sadar bisa bekerja. Dalam konteks NLP, konsep ini bukan tentang kemalasan. Ia bukan tentang menghindari tanggung jawab. Ia adalah tentang memahami bahwa ada 2 fase dalam setiap proses kreatif dan setiap pencapaian yang bermakna. Dan kedua fase itu sama pentingnya. Fase pertama adalah menikmati, terlibat sepenuhnya, belajar, bereksperimen, memasukkan informasi, menghadapi tantangan dengan seluruh kapasitas yang ada. Fase ini membutuhkan fokus, energi, dan keterlibatan penuh. Fase kedua adalah melepaskan, mundur, berhenti, membiarkan pikiran sadar beristirahat, dan memberikan ruang bagi default mode network untuk melakukan pekerjaan integrasi yang tidak bisa dilakukan dalam mode kerja aktif. Keduanya diperlukan, tapi kebanyakan orang hanya mengenal fase pertama dan menolak fase kedua karena ia terasa seperti membuang waktu. Mereka tidak menyadari bahwa dengan menolak fase kedua, mereka memblokir justru bagian dari proses yang paling penting. Kamu pernah mengalami ini. Kamu sedang bergulat dengan sebuah masalah. Kamu memikirkannya dari semua sudut. Kamu mencari informasi, memeras otak, mencoba satu pendekatan, lalu pendekatan lain.
Hasilnya nihil. Kamu frustrasi. Kamu kelelahan. Akhirnya kamu menyerah. Bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu tidak punya energi lagi untuk melanjutkan. Kamu pergi mandi, atau berjalan-jalan, atau tidur. Dan kemudian, dari tempat yang tidak terduga, di momen yang tidak kamu rencanakan, jawabannya muncul. Bukan saat kamu sedang memikirkannya, justru saat kamu sedang tidak memikirkannya. Kamu tidak mengalami keajaiban mistis. Kamu mengalami default mode network yang bekerja tanpa intervensi dari pikiran sadar yang kelelahan. Penelitian neuroscience dari University of Southern California menemukan bahwa saat otak berada dalam mode default, aktivitas di area yang berkaitan dengan kreativitas, insight, dan koneksi lintas domain justru meningkat secara signifikan dibanding saat dalam mode fokus aktif. Otak yang tampaknya tidak melakukan apa-apa, sebenarnya sedang melakukan pekerjaan yang paling kompleks. Hanya saja, pekerjaan itu terjadi di bawah permukaan kesadaran. Tapi ada sebuah perbedaan yang sangat penting antara melepaskan yang produktif dan melepaskan yang hanya pelarian. Melepaskan dalam pengertian yang kita bicarakan bukan berarti mengisi keheningan dengan distraksi. Bukan berarti scroll media sosial tanpa henti. Bukan berarti menonton sesuatu hanya untuk mematikan pikiran. Distraksi aktif justru menginterupsi proses default mode network yang sedang bekerja. Ia memberikan input baru yang memaksa otak untuk memproses hal baru, alih-alih mengintegrasikan apa yang sudah ada. Melepaskan yang sesungguhnya adalah membiarkan pikiran benar-benar beristirahat dalam kondisi yang minim input eksternal. Berjalan di alam tanpa headphone, duduk dengan secangkir teh tanpa membuka layar apapun, mandi tanpa podcast, berbaring sebelum tidur dalam keheningan. Bukan dalam keheningan yang dipaksakan dan menegangkan, tapi keheningan yang diterima dengan santai. Perbedaan antara keduanya terasa jelas di dalam tubuh. Distraksi meninggalkan perasaan lelah dan hampa. Melepaskan yang sesungguhnya meninggalkan perasaan segar, kadang disertai munculnya ide-ide atau perspektif baru yang datang tanpa diundang. Ada analogi yang sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana melepaskan bekerja dalam kaitannya dengan pencapaian. Bayangkan, seorang pematung yang sedang mengerjakan sebuah bongkahan batu besar yang tidak beraturan. Tujuannya adalah menghasilkan patung yang indah dari batu itu. Ia tidak menambahkan material ke batu itu. Ia mengurangi, memahat, membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan, membersihkan serpihan-serpihan yang menghalangi bentuk yang ingin ditemukan di dalam batu itu. Melepaskan bekerja dengan cara yang sama. Ia bukan tentang menambahkan upaya lebih banyak ke dalam sistem yang sudah penuh. Ia tentang membuang kemelekatan pada hasil tertentu, membuang kekakuan cara berpikir yang sudah beku, membuang kebisingan yang menutupi sinyal yang lebih halus di bawah permukaannya. Saat serpihan-serpihan itu dibuang, yang tersisa adalah patung yang sudah sejak awal ada di dalam batu itu. Ia tidak perlu diciptakan, ia hanya perlu dibebaskan. Solusi terbaik untuk masalah yang kamu hadapi seringkali sudah ada di dalam informasi yang sudah kamu miliki. Ia hanya tersembunyi di balik lapisan kebisingan mental yang mencegah koneksi yang tepat untuk terbentuk. Melepaskan, membersihkan lapisan itu. Bertrand Russell juga pernah menggambarkan cara kerjanya sendiri dengan sangat jujur. Ketika ia menghadapi masalah yang sulit, ia akan berpikir keras tentangnya selama beberapa waktu. Lalu, dengan sengaja meletakkannya dan tidak memikirkannya selama beberapa bulan. Saat ia kembali ke masalah itu, solusi yang tepat hampir selalu sudah hadir. Seolah pikirannya terus bekerja di bawah permukaan selama ia tidak memperhatikannya. Ini bukan kemalasan intelektual. Ini adalah pemahaman mendalam tentang cara kerja pikiran manusia. Ada sebuah kondisi yang dalam psikologi disebut incubation, masa inkubasi, di mana pikiran bawah sadar terus memproses masalah yang sudah dimasukkan sebelumnya, bahkan saat kita tidak secara aktif memikirkannya.
Penelitian tentang inkubasi kreatif secara konsisten menunjukkan bahwa jeda yang disengaja setelah periode kerja intensif menghasilkan kualitas solusi yang lebih tinggi dibanding terus bekerja tanpa henti. Otak butuh jeda bukan karena ia lemah, tapi justru karena pekerjaan terpentingnya terjadi di luar kendali sadar kita. Sekarang, pertanyaan praktisnya. Bagaimana cara melepaskan dengan efektif? Pertama, kenali tanda bahwa sudah waktunya melepaskan. Pikiran yang terus berputar pada masalah yang sama tanpa menghasilkan perspektif baru adalah sinyal paling jelas. Ketika kamu sudah memikirkan sesuatu dari semua sudut yang bisa kamu temukan dan tetap menemukan jalan buntu, itu bukan tanda bahwa kamu perlu berpikir lebih keras. Itu tanda bahwa kamu perlu berhenti sepenuhnya. Kelelahan mental yang terasa seperti kepala penuh adalah sinyal yang sama. Kesulitan berkonsentrasi bukan karena kurang motivasi, tapi karena kapasitas pemrosesan sadar sudah jenuh dan membutuhkan waktu untuk dikosongkan. Kedua, pilih aktivitas melepaskan yang benar-benar memberi ruang, bukan distraksi yang mengganti satu jenis input dengan input lain. Sekarang, pertanyaan praktisnya. Bagaimana cara melepaskan dengan efektif? Pertama, kenali tanda bahwa sudah waktunya melepaskan. Pikiran yang terus berputar pada masalah yang sama tanpa menghasilkan perspektif baru adalah sinyal paling jelas. Ketika kamu sudah memikirkan sesuatu dari semua sudut yang bisa kamu temukan dan tetap menemukan jalan buntu, itu bukan tanda bahwa kamu perlu berpikir lebih keras. Itu tanda bahwa kamu perlu berhenti sepenuhnya. Kelelahan mental yang terasa seperti kepala penuh adalah sinyal yang sama. Kesulitan berkonsentrasi bukan karena kurang motivasi, tapi karena kapasitas pemrosesan sadar sudah jenuh dan membutuhkan waktu untuk dikosongkan. Kedua, pilih aktivitas melepaskan yang benar-benar memberi ruang, bukan distraksi yang mengganti satu jenis input dengan input lain. Ketiga, percaya pada proses. Dan ini yang paling sulit. Saat kamu pertama kali sengaja melepaskan setelah periode kerja intensif, ada kemungkinan besar yang muncul pertama bukan ketenangan, tapi kegelisahan. Perasaan bahwa kamu seharusnya sedang mengerjakan sesuatu. Rasa bersalah karena tidak produktif. Itu adalah sinyal bahwa etos kerja yang kamu pegang sangat kuat, bukan sinyal bahwa melepaskan tidak tepat. Semakin sering kamu berlatih melepaskan secara sadar, semakin kamu bisa membedakan antara melepaskan yang produktif dan kemalasan yang sesungguhnya. Perbedaannya ada di kualitas niatnya. Melepaskan yang produktif dilakukan setelah investasi upaya yang nyata, bukan sebagai pengganti upaya. Ia adalah bagian dari siklus, bukan penghindaran dari siklus. Satu hal terakhir yang perlu dipahami tentang melepaskan. Saat pemuda dalam cerita lonceng itu akhirnya mendengar dentang yang selama berminggu-minggu ia cari, ia tidak mendengarnya karena ia berhenti peduli. Ia mendengarnya justru karena ia sudah cukup peduli untuk melakukan perjalanan ratusan mil, untuk duduk di pantai berminggu-minggu, untuk memberikan seluruh perhatiannya. Fase upaya itu tidak sia-sia. Tanpa fase upaya, tidak ada yang perlu dilepaskan. Tidak ada benih yang sudah ditanam di dalam tanah. Tidak ada material yang sudah dimasukkan ke dalam otak untuk diintegrasikan. Melepaskan hanya bekerja setelah menikmati, setelah investasi yang nyata sudah dilakukan. Ia adalah fase kedua yang melengkapi fase pertama, bukan pengganti yang memungkinkan kamu melewati fase pertama. Ini adalah siklus yang lengkap. Menikmati, lalu melepaskan. Menikmati, lalu melepaskan. Berulang-ulang, dalam ritme yang semakin natural, semakin dipercaya. Dan di dalam ritme itulah, di antara keterlibatan penuh dan keheningan yang dipercaya, terobosan-terobosan terbesar dalam hidupmu menunggu untuk muncul. Bukan karena kamu berpikir lebih keras, tapi karena akhirnya kamu memberi dirimu ruang untuk berhenti berpikir dan membiarkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari pikiran sadar mengambil alih.
tulis di kolom komentar satu kalimat. Aku belajar melepaskan dan mempercayai prosesnya. Bukan sebagai klaim, sebagai niat yang kamu tanam. Bahwa mulai hari ini, berhenti sejenak bukan lagi terasa seperti kekalahan. Ia adalah bagian dari strategi. Subscribe dan bagikan kepada mereka yang mungkin sudah sangat kelelahan bekerja keras tanpa henti. Karena mungkin yang mereka butuhkan bukan upaya yang lebih besar, tapi keberanian untuk berhenti sejenak dan mempercayai bahwa otak mereka tahu cara menyelesaikan sisanya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Karena di setiap video kode NLP selalu ada ilmu yang menakjubkan menunggu untuk disadari.